Nah, artinya katup ini sudah membuka ke arah ke sono. Tadinya ini yang gang ini sempit ya. Sekarang sudah membuka. Yoi Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Budi 024 MV. Oke Mas Bro, baik kabar, sehat selalu ya dimanapun kita berada ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi keselamatan dan kesehatan selalu dimanapun kita berada. Oke Mas Bro, edisi kali ini saya akan berbagi dan sharing lagi seputar motor Vision lagi. Kali ini saya akan sharing tentang keluh kesah motor Vision, yaitu yang dikeluhkan seringnya terjadi panas atau overheat pada mesin Vision ya. Nah, saya akan fokus pada bagian termostat ya. Oke Mas Bro, pokoknya ikutin terus video ini dari awal sampai habis biar nggak gagal paham. Oke Mas Bro, kita sudah fokus pada bagian tengah. Jadi yang sering dikeluh kesahkan pada pengguna motor Vision itu, setelah sharing-sharing dari teman-teman dan yang lainnya, ada yang curhat, kenapa mesin Vision itu sering cepat panas ya. Jadi nggak dari satu faktor saja ya, bisa dari beberapa faktor ya. Nah, kalau mesin Vision ini kan ya menggunakan sistem pendingan, menggunakan sistem radiator ya, tepatnya menggunakan coolant air radiator ya bro ya. Nah, jika sering terjadi panas itu pasti ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa mesin Vision itu cepat panas ya, setelah pemakaian jarak pendek ataupun jarak jauh. Oke Mas Bro, jadi salah satu yang menyebabkan itu ya antaranya yaitu adalah sistem radiator ya. Dan radiator itu ada beberapa komponen yang mendukung ya, yang mendukung kinerja biar radiator itu bisa berputar. Nah, jika kalian sudah mengecek pada bagian coolant ternyata masih ada, terus pada bagian radiator nggak ada masalah, pada bagian termosensor nggak ada masalah. Nah, kalian udah ngecek belum sih pada bagian termostat ya, pada bagian sini. Jadi termostat itu pada bagian sini ya. Jadi dia perannya sangat penting sekali ya. Yaitu salah satunya berperan untuk membuka dan menutup jalur sirkulasi air radiator yang berputar pada head. Pokoknya berputar dia. Nah, itu yang bertugas untuk membuka dan menutup ya. Jadi kalau dia katupnya sudah rusak ya, dia nggak akan berfungsi ya, karena tugasnya membuka dan menutup air radiator untuk berputar ya. Dan salah satu fungsinya lagi yaitu untuk menjaga kestabilan suhu berada pada mesin biar tetap ideal ya. Jadi biar nggak panas dan biar nggak terlalu dingin juga ya Mas Bro ya. Pokoknya ikutin terus ya sampai habis ya Mas Bro ya. Nah, untuk mengetahui cara gimana sih ya untuk membuka dan mengetahui ini tuh berfungsi atau tidak, masih mati atau masih hidup, masih berfungsi atau tidak, pokoknya itu terus ya, nanti kita akan bahas ya. Oke Mas Bro, jadi untuk membuka ini kita harus membutuhkan kunci 8 ring ya, jangan kunci pas nanti akan selek, kunci 8 ya, karena dia ada 2 baut ya, 1 2, fokus pada bagian ini saja ya, maaf knalpotnya kayak gitu, maklum sudah umur. Oke Mas Bro, jadi kita harus membutuhkan kunci ring, kita buka pada bagian sini saja, bukanya ke arah atas ya. Nah, pada bagian sini juga. Nah, oke Mas Bro, jadi sebelum membuka kalian harus siapkan wadah secukupnya saja, nanti akan mengocor, air radiatornya akan netes ya Mas Bro ya. Nah, air radiatornya tumpah ya, nggak masalah, yang penting nggak berjajaran ya. Oke Mas Bro, setelah itu kita lepas pada bagian termostatnya ya. Nah, setelah dibuka dia akan ngocor ya. Tuh lumayan kan, ini ada sebagian yang tumpah tapi nggak masalah. Nah ini Mas Bro, ini namanya termostat ya Mas Bro ya. Nah oke Mas Bro,
Berhubung motor saya ini masih dalam performa yang bagus dan saya akan sekalian mengecek pada bagian ini. Jadi gimana sih cara untuk mengecek termostat itu masih nyala atau enggak, masih berfungsi atau tidak? Nanti kita akan coba ya, kita akan coba rebus. Oke, ikutin terus sampai habis ya. Oke Mas Bro, kita sudah pindah di scene di bagian dapur. Ada wajan dan kompor ya. Oke, kenapa ada kayak gini? Jadi kita akan merebus termostatnya. Jadi kalian tinggal siapin wajan atau panci dan siapin air sedikit aja, nggak apa-apa, jangan terlalu banyak karena kita nggak akan masak indomie ataupun merebus ayam ya guys ya. Jadi gini guys, nanti kita rebus termostat ini. Jadi di bagian sini itu ada katup ya, ini kelihatan kan katup. Nah nanti kalau ini katupnya membuka ya dalam keadaan air yang mendidih ya, artinya kan sudah mungkin lebih dari 50 derajat ke atas ya, antara 80-an. Nah nanti katup ini akan membuka ya. Oke, langsung saja kita masukkan ya. Nah oke bosku, kita rebus ya, kita tunggu sampai airnya benar-benar mendidih ya. Oke, masih kita pantau ya, karena air belum mendidih, derajatnya tuh belum maksimal ya. Kita benar-benar tunggu sampai mendidih kerempul-kerempul gitu ya. Nah itu sudah mulai panas, kita akan coba, kita akan lihat apakah katupnya akan membuka atau menutup ya bosku ya. Nah ini sudah ada mulai pergerakan ya bosku ya. Nah artinya katup ini sudah membuka ke arah ke sono. Tadinya ini yang gang ini sempit ya, sekarang sudah membuka. Berarti termostat ini masih dalam keadaan yang normal dan bisa berfungsi dengan maksimal. Nah ini cepet banget, dia akan menutup tuh ya kan. Nah nih pokoknya pada bagian sisi sebelah kiri ini ya. Nah cepet banget dia akan menutup ya. Coba kalian perhatikan ya. Ini segini ya, mungkin kisaran jarak celahnya itu paling kisaran 1,5 mili. Nanti kita akan rebus lagi. Kalian coba perhatikan celah katup ini ya, karena ini kan ada pegasnya ya, pernya. Jadi dia akan buka ke arah kanan. Kita akan rebus lagi ya bosku ya. Oke bosku, kita akan lihat lagi ya. Nah ya kan, kelihatan kan bedanya kan bosku ya. Maaf, tuh ini sudah membuka lebar sekali ya. Coba kalian fokus ya. Nah ya kan, coba itu ada celahnya, kelihatan celahnya itu kisaran hampir 3 mili. Nah dia akan menutup lagi ya kan bosku ya. Kelihatan kan perbedaannya ya. Oke bosku, berarti termostat ini masih dalam keadaan yang normal bosku ya. Oke bosku, nah termostat ini sudah aman terkendali ya, berarti termostat ini normal. Kita tinggal pasang lagi ya. Oke bosku, jadi untuk menanggulangi jika sewaktu-waktu termostat ini rusak, jika dalam keadaan urgent, kalian bisa lepas. Jadi tanpa termostat mesin ini bisa berfungsi berjalan dengan normal ya, yaitu dengan catatan kalian tutup pada bagian head sini, bagian manifold sini, manifold termostatnya ini kalian tutup dengan menggunakan kertas itu ya, kertas head ya, yang biasa buat packing ya, kertas packing head ya. Nah itu kalian bisa beli di bengkel-bengkel terdekat, aksesoris ataupun bengkel lengkap, kalian bisa. Jadi kalian tinggal potong ya, kalian lingkari pada bagian sini ya, lapisi ini dengan kertas packing ya, kalian tinggal pasang. Jadi tanpa ini masih bisa berfungsi enggak? Nah ya, masih bisa berfungsi tentunya ya. Mas, apa kekurangan dan keuntungan menggunakan ini dan tidak menggunakan ya? Jadi keuntungan menggunakan termostat ini yang jelas, sistem pendinginan bisa teratur dengan rapi dan normal ya. Jadi bisa dibuka dan ditutup. Jadi mesin itu masih dalam keadaan suhu yang ideal. Jadi mesin itu juga membutuhkan kondisi dingin dan panas. Jika tidak menggunakan ini ya sebenarnya normal-normal saja ya. Sudah banyak yang mencoba tidak menggunakan termostat
tidak ada kendal ya, cuma nanti akan resikonya akan boros pada bagian kulennya. Jadi kulennya dia akan berputar terus, nggak ada yang membatasi, nggak ada yang mengontrol, makanya kulen akan cepat panas dan cepat menguap dan cepat habis ya. Nah biasanya itu digunakan pada saat orang yang sudah melakukan bore up pada mesin friction ini ya. Tapi alangkah baiknya kalian pakai termostat ini ya. Kalian bisa beli, kalau ini rusak, nggak mau ribet rusak ataupun menservisnya, kalian bisa beli dengan harga sekisaran 140.000. Itu untuk originalnya Mas Bro ya. Nah 145.000 original, kalian sudah bisa normal lagi motornya, insya Allah nggak akan panas lagi. Oke Mas Bro, jika kalian sudah mengecek bagian semua komponen dari termostat, air radiator, dan selang-selangnya ternyata masih panas, nah silahkan kalian cek pada bagian termostat ini. Nah yang tadi tak rebus itu katupnya ini guys ya, ya kan kelihatan kan ini kan, mohon maaf blur ya. Nah ini kan, nah ini katupnya. Jadi kalau nanti direbus, yang tadi direbus, kalau dia panas sudah mencapai kisaran 80 ke atas ya, ya artinya air sudah mendidih, dia akan bergerak membuka pegasnya ya. Nah ini akan bergerak ke kanan dan ini katupnya akan membuka. Di sini ada hasilnya tengahnya ini. Nah membuka, otomatis air radiator akan keluar dari sini dan bergerak. Oke Mas Bro, langsung kita pasang saja ya. Ini masih normal ya Mas Bro ya. Jadi untuk pemasangan kayak gini arahnya ya, jangan sampai kebalik Mas Bro. Nah ini di sini ya, yang ini masuk ke dalam, yang ini di luar Mas Bro. Nah gini ya, jangan sampai kebalik ya, arahnya kayak gini ya. Yang ada sisi ini pembatasnya ini menghadap ke baut saja ya Mas Bro ya. Nah ini kita tinggal masukkan saja. Untuk pemasangan harus benar ya Mas Bro, jangan sampai miring, nanti kalau miring bisa bocor ya Mas Bro. Pokoknya ya, langsung kita pasang Mas Bro ya. Oke Mas Bro, sudah terpasang. Pastikan kedua baut terpasang dengan kencang dan rapat ya. Kalau nggak rapat miring nanti akan bocor ya. Nah alangkah lebih bagusnya sebelum masang kalian kasih silen, nggak apa-apa ya. Oke Mas Bro, setelah proses pemasangan selesai, jangan lupa kalian isi ulang lagi ya dengan air radiatornya. Karena setelah proses pembuangan tadi air radiator ini terbuang banyak ya. Jadi kalian harus isi, jangan sampai nggak diisi. Kalau nggak diisi nanti akan nggak normal bosku ya. Jadi ngisinya lewat sini yang pasti ya. Kita buka lewat sini pastinya ya. Nah ngisinya dari sini bosku ya. Kita buka. Tuh udah habis ya bosku ya. Kalian bisa nyalain juga ya kalau ini nanti menyusut. Nah ini posisi dinyalain ya. Tuh udah penuh. Oke bosku, oke bosku, beres ya. Sudah dicek semua ya. Pokoknya kalian boleh coba praktekkan saja. Cukup sekian bosku ya. Kalian boleh coba
jika kalian belum menemukan sumber penyakit dari Vision ini cepat panas, kalian boleh dah coba cek pada bagian termostatnya. Kalian bisa lakukan seperti yang saya contohkan tadi, Masku. Oke bosku, pokoknya semoga konten ini bisa bermanfaat buat teman-temanku semua. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.